Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan inilah hal-hal yang paling dirindukannya saat tidak berkomunikasi denganmu. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, let's do this ya guys. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang sudah sangat rindu dan ingin berkomunikasi denganmu. Seperti apa energinya? Do you know that no matter how busy I am, I always think about you. Teman-teman, ini seperti menarik energi seseorang yang selalu memikirkan kamu ya. Nah, detik ini di saat kamu mendengarkan readingan ini, dia masih lagi memikirkan kamu. Sesuatu yang senantiasa berputar-putar di pikirannya dia. Seseorang yang selalu menghadirkan kamu di pikiran dan di hatinya, tidak kiralah dia ini sesibuk apapun ya. Teman-teman, di sini ada tanggal 12. Nah, kalian sesuaikannya. Menurut saya tanggal ini cukup signifikan ya. Mungkin juga tanggal 1, tanggal 2 dan juga tanggal 12. Teman-teman, ini mungkin menarik bulan Disember ya, tanggal lahir kalian seperti itu. Okey teman-teman, I have been alone for so long until you appeared in my life. Nah, ini seperti menarik energi seseorang yang merasakan mungkin dia tidak akan pernah bercinta lagi. Tetapi teman-teman, di saat kamu muncul, wow, ini seperti merupakan sebuah kejutan ya, dan dia langsung tidak menduga seseorang seperti kamu akan muncul di dalam hidupnya. Kerana selama ini teman-teman ya, dia mungkin sudah lama sendiri. Entah mengapa teman-teman ya, ketika memandang ke arah kartu ini, saya merasakan ini mungkin menarik energi seseorang yang belum pernah bernikah ya. Mungkin sepanjang hidupnya dia single, membujang dan belum pernah bernikah. Maka teman-teman, kerana kondisi yang sudah lama bersendirian, membuatkan dia terkejut banget apabila ada seseorang seperti kamu yang muncul di dalam hidupnya. Teman-teman, di sini ada tanggal 20 ya. Kita lihatkan lagi. You hurt me when you rejected me. Nah, ini teman-teman menarik energi seseorang yang merasakan kamu sudah pun merejectnya atau kamu pernah merejectnya. Kalian sesuaikannya, apakah detik ini kamu sedang merejectnya atau kamu mungkin pernah merejectnya. Teman-teman, apapun kondisi itu ya, ini benar-benar cukup menyakitinya. Nah, apatah lagi ya, kerana detik ini kalian sedang tidak berkomunikasi. Di sini menarik tanggal 2, tanggal 6 dan juga tanggal 26. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya. I may not say this often or at all, but you are absolutely beautiful. Teman-teman, ini menarik energi seseorang yang sebenarnya jarang atau tidak pernah memuji kamu ya. Saya menangkap orang ini orang yang tidak pandai memuji dan memuji di dalam hati. Maka teman-teman, melalui kartu ini dia ingin kamu tahu dari segi pandangannya. Menurut matanya, wow, kamu ini orang yang sangat cantik. Kamu ini orang yang sangat tampan ya. Okey teman-teman, di sini menarik tanggal 2, 1 dan juga tanggal 21. Dan juga tanggal 3 teman-teman ya. Kalian sesuaikannya. Kita lihatkan lagi. If I could turn back time, I wouldn't let you go so easily. Wow teman-teman, ini seperti ada kondisi di mana mungkin ya kalian sudah pun berpisah, hubungan tidak jadi, atau mungkin teman-teman hubungan sedang digantungkan, atau mungkin ada salah satu yang berundur pergi. Entah itu kamu yang berundur pergi atau dia yang pergi dari koneksi ini ya. Teman-teman, jikalau dia bisa memutar waktu, dia tidak akan membiarkan kamu pergi begitu sahaja ya. Di sini ada tanggal 2, tanggal 5 dan 25. Teman-teman, kalian sesuaikannya apakah ini mungkin menarik usia kalian ya, tanggal lahir dan sebagainya. I am very stressed because my financial difficulties. Di sini ada tanggal 9. Teman-teman, ini menarik energi seseorang yang stres banget kerana kondisi keuangannya belum baik-baik sahaja. Teman-teman, ini mungkin orang yang banyak tanggungan, ya, banyak beban, dan mungkin juga beberapa di antara dia kondisi keuangannya itu di bawah kamu. Maka teman-teman, dia mengakui kondisi yang selalu membuatkan dia stres itu ada kaitan dengan kondisi keuangannya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Seperti apa kata-kata hatinya ke kamu saat ini? Seseorang yang sudah sangat rindu untuk berkomunikasi denganmu ya. Seperti apa kata-kata hatinya ke kamu saat ini? Apa yang ingin dia sampaikan? Atau mungkin perlu kamu dengarkan ya.
I feel so protected when I am with you. Wow, ini teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang merasa nyaman, merasa aman apabila mendekati kamu, apabila bersama kamu. Nah, ini apabila kalian berjauhan, tidak berkomunikasi, dia sempat merasakan kehilangan, digantungkan, kehilangan seseorang yang sangat berharga di hatinya, membuatkan dia merasakan kesendiriannya. Di sini ada angka 38. Apakah ini mungkin menarik usianya? Atau mungkin tanggal 3, tanggal 8, seperti itu ya. Maka teman-teman, saya menangkap gambaran sense of insecurity ya. Orang ini merasa tidak aman tanpa kamu. Nah, itu intinya. Maka dia merasa seperti dilindungi, dijaga dengan adanya kamu. Nah, ini mungkin ya menarik energi seseorang yang sudah terbiasa, mungkin banyak meluangkan waktu dengan kamu sebelumnya. Maka teman-teman, kalian sesuaikan ini menarik energi siapa ya. Kita lihatkan satu kartu dari sisi kamu pula ya. Dan seperti apa kata-kata hatimu ke dia saat ini. Kata-kata apa yang sedang kamu luahkan di dalam hatimu ke dia saat ini? Will our long distance relationship survive? Teman-teman, di sini ada tanggal 2 ya. Kamu sempat mempertikaikan koneksi ini. Nah, ini teman-teman khususnya bagi kalian yang menjalankan hubungan long distance relationship. Kamu sempat meragukan apakah hubungan jarak jauh seperti ini akan bertahan. Maka semakin ke sini teman-teman ya, kamu merasakan seolah-olah sempat meragukan dan seperti merasa ini seperti cukup mengganggu pikiran kamu ya. Apakah kalian bisa bersama ke depannya? Maka kamu selalu bertanya-tanya ya, apakah sosok ini akan setia? Apakah hubungan yang berjarak jauh ini bisa dipersatukan ya? Kamu merasakan begitu sulit untuk bertahan. Nah, mungkin kerana jarak yang jauh ini teman-teman ya, mungkin ada beberapa di antara kalian yang menonton mulai beredar pergi atau mulai melepaskan. Okey teman-teman, kamu sesuaikan dengan kondisi hubungan masing-masing ya. Kita lihatkan lagi. I really hope you will let go of your ex. Teman-teman, sosok ini udah fed up banget ya. Sepertinya dia mungkin tidak begitu menyukai ya jikalau kamu di sini masih berhubungan dengan orang masa lalumu, ex-nya kamu. Jikalau ini tidak menarik energi kamu, nah mungkin kamu di sini sangat menginginkan dia untuk melepaskan orang masa lalunya. Di sini ada tanggal 1, tanggal 7 atau tanggal 17. Okey teman-teman, ini entah menarik energi kamu atau dia ya. Tetapi seseorang yang masih lagi dihantui oleh energi atau bayang-bayang orang masa lalunya. Maka jika orang masa lalu ini tidak disingkirkan, teman-teman, ini akan selalu mengganggu hubungan kalian ya. Maka mungkin sedikit sebanyak menjelaskan mengapa saat ini kamu dan dia tidak berkomunikasi. Mungkin gangguannya adalah daripada ex-nya. Begitu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan sedikit sebanyak ke arah ciri-ciri orangnya. Seseorang yang semakin dipikir, dia menjadi semakin rindu terhadap kamu ya. Lebih banyak memikirkan kamu, semakin rindu jadinya. Siapa dia? Ada sesuatu tentang kamu yang sangat dirindukannya di saat kalian tidak berkomunikasi. Siapa orangnya? Okey teman-teman, kita lihatkan dengan cepat ya siapa dia. Quarrel. Teman-teman, saya rasakan mungkin kalian ya sempat quarrel, argument ya, bertengkar ya, bertekak dengan satu sama lainnya sehingga ada yang menitiskan air mata. Nah, ini mungkin terjadi di pertemuan terakhir itu, di kali terakhir kalian berbicara. Nah, ini mungkin hubungan yang melibatkan banyak pertengkaran. Menurut saya, pertengkaran yang tidak perlu ya, kesalahfahaman yang tidak perlu, tetapi ini sering terjadi. Mungkin kamu banyak bertanyakan soalan ya, pertanyaan, tetapi dia mungkin berdolak dalih, membuatkan kamu merasakan insecure ya. Maka banyak pertengkaran yang terjadi di antara kalian berdua. Entah ini hanya melibatkan kamu dan dia atau melibatkan orang lain ya. Okey teman-teman, devil, wow. Teman-teman, sosok ini sebenarnya mempunyai perasaan yang sangat dalam terhadap kamu. Tetapi teman-teman, apabila kartu ini diletakkan bersebelahan quarrel, ini menggambarkan energi seseorang yang banyak kebiasaan buruknya. Daripada gambarnya, nah ini lidah yang terkeluar ya. Seperti seseorang yang banyak berbohong ya, tidak berbicara jujur, suka sangat memutarbelitkan fakta. The devil is a liar. Teman-teman, orang ini banyak membohongi kamu dan seperti banyak menutupi segala sesuatu. Mungkin menutupi kebiasaan-kebiasaan buruknya.
Nah, itu kalian sesuaikan ya. Kebiasaan buruk apa saja guys? Mungkin bermain online game berlebihan ya, chatting online dengan orang lain ya, atau mungkin melakukan sesuatu yang tidak kamu tahu. Mungkin meminum minuman alkohol dan sebagainya. Kebiasaan buruk ini banyak ya guys. Maka teman-teman, dia mungkin terpaksa berbohong untuk menutupi ini dari kamu. Apabila kamu menangkapnya, nah, timbullah pertengkaran tadi ya. Maka kamu udah capek banget untuk berdepan dengan sikap yang seperti ini. Tetapi teman-teman, tidak bisa dinafikan ya. Entah mengapa saya merasakan di hati ya. Walaupun dia ini banyak bohongnya, banyak kebiasaan buruknya, banyak argumennya, saya sempat merasakan sebenarnya dia sayang kamu. Nah, ini bukan dibuat-buat ya. Kerana saya memang merasakan energi itu. Ada kalanya apabila kita melihat ke arah kartu seperti ini ya, pasti kita akan mulai mengejudge. Nah, orang ini tidak baik, orang ini suka berbohong. Tetapi di balik semua itu, secara psikologinya, saya sempat merasakan dia sangat menyayangi kamu ya. Teman-teman, orang ini tidak akan membuang waktu bertengkar dengan kamu if you don't matter. Nah, itu artinya, jikalau kamu tidak penting di hatinya, dia akan pergi begitu saja. Apalagi untuk membuang waktu bertengkar dengan kamu. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, Chariot, saya menangkap orang ini, beberapa di antara dia ini sangat berfokus ke arah pekerjaan. Mungkin pekerjaannya sangat membutuhkan dia untuk travelling ke sana sini, orangnya sangat sibuk. Sangat sibuk dan ada kalanya sangat sulit untuk meluangkan waktu ke kamu ya. Dan kamu sempat merasakan dia ini energinya datang dan pergi dengan cepat. Detik ini teman-teman, saya tidak tahu ya. Mungkin kerana quality time yang diluangkan itu agak berkurangan, membuatkan kamu sempat merasakan berjauhan. Energi hubungan yang semakin berenggang dengan dia. Saya menarik energi itu daripada kartu Chariot ini ya. Beberapa yang lain teman-teman, ini mungkin menarik energi seseorang yang sangat sukses, orang yang sangat sibuk, atau mungkin orang yang sudah mulai ya pergi daripada koneksi ini. Atau mungkin menurutnya, kamu sudah mulai move on. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Dengan kemunculan responsibility, nah ini berbicara mengenai sebuah komitmen, tanggungjawab teman-teman. Beberapa di antara dia ini orang yang sangat committed, orang yang bisa diandalkan, orang yang sangat bertanggungjawab. Dan beberapa yang lain teman-teman mempunyai isu untuk berkomitmen ya. Kamu ambil mana yang lebih resonate ya. Mungkin belum siap untuk berkomitmen atau mungkin merasa sulit banget untuk menanggung beban-beban ini atau bersikap bertanggungjawab ya. Mungkin ada kaitan dengan kartu The Devil tadi, orangnya kurang bertanggungjawab seperti itu ya. Kebalikan daripada energi yang pertama tadi. Tetapi energi yang pertama, orangnya sangat bertanggungjawab. Okey teman-teman, intimate. Beberapa di antara dia orang yang sangat dekat dengan kamu ya. Mungkin ada momen kalian baring bersama di sini seperti gambar ini ya, tidur bersama seperti gambar ini. Terlihat ada keakraban, keintiman di antara kamu dan dia. Teman-teman, ini tidak akan resonate dengan semua orang. Bagi kalian yang tidak pernah bersentuhan fisik, kartu ini bukan untuk kamu ya. Ambil kartu yang lainnya. Tetapi beberapa yang lain mungkin pernah bersentuhan fisik. Dan kalian sebenarnya sangat menyayangi ya, satu sama lainnya. Momen seperti ini selalu diluangkan dengan sepenuh hati. Seperti jikalau khususnya kalian sulit untuk mendapatkan waktu ya untuk diluangkan bersama, maka apabila mendapatkan waktu seperti ini, nah quality time ini teman-teman benar-benar difokuskan seperti itu ya. Teman-teman, beberapa sahaja yang mungkin bersentuhan fisik, tidak semua ya. Okey teman-teman, goodbye. Nah ini teman-teman, sebentar tadi saya sempat merasakan ada energi yang move on di sini kerana gagal untuk berkomitmen. Maka teman-teman, dengan kemunculan goodbye, the end, mungkin ada hubungan yang sudah putus, hubungan yang sudah berakhir. Jikalau kamu di sini, nah ini kan kartu dari pihak kalian ya. Will our long distance relationship survive? Sempat meragukan koneksi jarak jauh ini. Maka teman-teman, jikalau kalian tidak pernah bertemu, jarang bertemu, maka teman-teman ada hubungan yang sempat berakhir di sini ya. Bukan sekadar tidak berkomunikasi, tetapi setelah hubungan putus, mungkin kamu merasakan tidak perlu berkomunikasi lagi. Maka ada ending kepada sebuah hubungan ya. Teman-teman, kalian di sini yang menonton, nah ini mungkin menarik energi kamu atau menarik energi dia. Energi seseorang yang seumuran, energi seseorang yang sudah matang, sudah sangat dewasa, dan ini menarik
divine masculine. Okey teman-teman, mungkinnya tidak ada kebetulannya, mungkin ada beberapa pria yang gambarnya seperti ini ya. Walaupun sudah agak berusia tetapi penampilannya masih lagi so handsome ya guys. Masih lagi kelihatan tampan ya, penampilan yang sangat menarik, mempunyai senyuman yang sangat memikat ya. Tetapi teman-teman tidak tertakluk kepada gendanya. Ya, baik perempuan atau lelaki, penampilan yang sangat menarik. Nah, ini menarik divine masculine. Teman-teman, orang ini mempunyai banyak prioritas lain. Maka seolah-olah ada sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang menjadi, saya tidak tahu teman-teman, apakah menjadi masalah atau isu di hubungan ini. Mungkin menurut kamu dia tidak bertindak ya, kamu masih menanti sebuah tindakan darinya. Tetapi menurut dia pula, dia perlu menyelesaikan banyak hal-hal lain sebelum siap untuk bertindak ke arah kamu. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, ini menarik energi seseorang yang seumuran ataupun teman-teman orang yang lebih tua. Tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang lebih muda ya. Itu kalian sesuaikan. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan di sini apa yang paling dirindukannya saat tidak berkomunikasi denganmu. Teman-teman, detik ini apa yang paling dirindukannya saat tidak berkomunikasi denganmu. Teman-teman, sosok ini seperti sedang merindukan sebuah pertemuan empat mata dengan kamu ya. Dia sempat merasakan ditinggalkan oleh kamu, diabaikan oleh kamu, tetapi pikirannya masih terus terbelenggu memikirkan kamu ya. Kemunculan garden menggambarkan ketenangan ataupun kesepian yang sedang dirasakannya, lebih tepat lagi keheningan ya. Kerana di sini teman-teman, garden yang indah ini tidak ada orangnya. Mungkin dia merindukan tempat-tempat yang kalian selalu bertemu ya, atau dia mungkin berkunjung ke tempat itu dan tidak melihat kamu, atau teman-teman di saat tidak berkomunikasi denganmu, ini yang paling dirindukannya, kehadiranmu. Tidak kiralah tempat itu di mana ya guys, taman ataupun apa saja, tetapi tanpa kehadiran kamu, dia merasa kehilangan banget, kekosongan jiwa. Dan ini seperti energi yang mencari-cari kamu dan mengharapkan ke depannya kalian akan bertemu lagi ya. Dia mungkin pergi selalu ya, berkunjung ke tempat yang sama dengan harapan di mana kamu pergi meninggalkannya di kali terakhir itu, disitulah kamu akan kembali. Teman-teman, di sini ada gambar ataupun kartu ya, Eight of Spades, yang menggambarkan pikirannya masih terus memikirkan kamu. Kartu ini teman-teman ya, benar-benar resonate banget ya dengan kartu pertama yang muncul di pembacaan kita hari ini. Do you know that no matter how busy I am, I always think about you. Sesibuk apapun dia, kamu tidak pernah lekang ya atau lepas dari pikirannya dia. Nah, ini terlihat daripada Eight of Spades. Maka teman-teman, dia sedang merindukan sebuah pertemuan empat mata dengan kamu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan kunci ataupun kartu the key ya, saya menangkap seperti ada sesuatu yang tergantung di sini. Entah kamu memutuskan sepihak atau kamu pergi begitu saja ya. Teman-teman, orang ini masih lagi belum menemukan jawapannya. Nah, ini teman-teman energinya agak spesifik. Apakah mungkin sewaktu kamu berundur, mengakhiri koneksi, kamu tidak pernah memberikan penjelasannya. Maka dia masih lagi tergantung-gantung, belum menemukan jawapan atau kejelasan dari kamu. Mengapa kamu bertindak untuk mengakhiri koneksi ini? Mengapa kamu bertindak untuk tidak berkomunikasi? Dia belum menemukan jawapannya. Maka dengan kemunculan kunci, teman-teman, sosok ini sehinggalah detik ini masih menanti jawapan itu. Sangat berharap kamu akan at least teman-teman sekurang-kurangnya menjelaskan situasinya. Mengapa kamu menggantungkan? Mengapa kamu beredar pergi? Mengapa kamu mendiamkannya? Dia bertanya-tanya. Nah, itu yang saya rasakannya. Maka kunci itu kamu yang pegang. Jikalau kamu yang memegang kunci ini, teman-teman hatinya masih terkunci. Maka untuk merilis kunci itu, teman-teman dia perlu mendapatkan jawapan itu dari kamu. Maka ada kondisi yang tergantung membuatkan dia bertanya-tanya sampailah saat ini. Teman-teman, orang ini benar-benar bekerja keras, berusaha dengan keras untuk mencari sebuah solusi ya. Di saat tidak berkomunikasi dengan kamu, banyak pertanyaan yang muncul di pikirannya. Salah silapnya di mana ya? Mengapa kamu pergi mendiamkan begitu sahaja, tidak berkomunikasi, padahal hatinya sudah pun dikunci. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya.
Apa yang paling dirindukannya saat tidak berkomunikasi denganmu? Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Apa hal yang paling dirindukannya saat tidak berkomunikasi denganmu? Wow teman-teman. Seseorang yang masih lagi mempelajari situasi ya yang sudah terjadi. Dia merasakan kamu ini semakin tertutup, seperti menghindari, dan mungkin teman-temannya detik ini kamu menarik diri untuk meluangkan waktu ke arah perniagaan kamu, bisnes kamu atau keluargamu, karirmu seperti itu ya. Dan dia merasakan kondisi tertutup ini membuatkan dia selalu bertanya-tanya. Dia ingin tahu banget teman-teman. Maka cuba mempelajari situasi ini. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuatkan kamu pergi ya. Detik ini teman-teman saya menarik energinya yang sedang menganalisa, mempelajari dari kesilapan-kesilapannya, ingin memperbaiki dirinya. Nah, apabila sudah semakin merindukan kamu, teman-teman dia belajar dari kesilapan dan ingin memperbaiki kesilapannya. Tidak mahu menjadi orang yang seperti dulu ya. Teman-teman, jikalau dia masih mengharapkan kamu, maka dia ingin datang dan tampil dengan versi terbaiknya. Teman-teman, ada sesuatu yang dianalisa di sini. Dia benar-benar tidak tahu. Yang mungkin beberapa di antara dia tidak tahu mengapa kamu tidak berkomunikasi dengannya. Maka dia masih lagi mempelajari situasi ini. Semakin mempelajari situasi ini, dia menjadi semakin bingung, semakin rindu. Teman-teman, dia seperti kesal banget ya. Kerana mungkin beberapa di antara dia sudah menganggap kamu seperti keluarganya. Tetapi detik ini, kamu mungkin lebih banyak meluangkan waktu dengan pekerjaan atau keluargamu. Maka teman-teman, jikalau dia sudah menganggap kamu sebagai keluarganya, sudah pasti ya, dia akan merindukan momen-momen seperti itu. Okey teman-teman, kemunculan ship. Apa yang paling dirindukannya? Teman-teman, beberapa di antara kalian di sini ya, memiliki kisah yang sudah cukup panjang ya. Kamu tidak mengenali dia baru sahaja. Nah, ini mungkin sudah memakan tahunan, 2 tahun, 3 tahun atau lebih lama dari itu. Maka jikalau memang sudah terlihat ada sebuah perjalanan yang panjang di antara kamu dan sosok ini, teman-teman just imagine ya, hubungan berakhir begitu saja. Sudah pasti ya, dia akan sangat terpengaruh dengan apapun yang sudah terjadi. Teman-teman, ada kisah yang sangat panjang di antara kamu dan dia. Sebuah proses di sini. Seseorang yang mulai mempelajari untuk menyayangi kamu, mencintai kamu, di saat dia baru belajar untuk mengikuti alurnya. Tiba-tiba kamu mematikan komunikasi, mematikan hubungan begitu saja. Nah, sudah terlihat daripada kartu Ten of Spades ini ya, iaitu kartu Ten of Swords. Teman-teman, ini simbol sebuah pengakhiran, seperti kartu Goodbye, the end. Maka teman-teman, jikalau kamu dan dia sudah terbiasa bersama-sama, berbicara, meluangkan waktu, kisah yang sudah cukup panjang di antara kamu dan dia. Nah, ini kan berbicara mengenai sebuah proses. Tiba-tiba, kamu mengakhiri, mematikan komunikasi, mengakhiri sebuah hubungan. Just imagine bagaimana perasaannya. Nah, ini khususnya jikalau orang ini memang sudah lama mengenali kamu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi apa yang paling dirindukan hatinya saat tidak berkomunikasi denganmu. Teman-teman, dia sangat terpengaruh ya. Kerana dia sudah terbiasa dengan kamu, ada banyak hal yang dirindukan hatinya. Mungkin ingin datang mencari kamu, pergi berlibur dengan kamu, pergi makan-makan, berjalan-jalan dengan kamu. Mungkin ada hal-hal yang sering kalian lakukan bersama, yang terlihat sebuah proses yang panjang ya. Maka teman-teman, jika ada kebiasaan-kebiasaan ini, nah ini kan berbicara mengenai sebuah keterikatan. Maka teman-teman, sudah pasti ada banyak hal yang dirindukannya di saat kalian tidak berkomunikasi. Teman-teman, Scythe diputuskan begitu sahaja, all of a sudden. Nah, ini sangat disakiti ya, sangat menyakiti. Entah dia yang memutuskan kamu secara tiba-tiba atau kamu yang memutuskan dia secara tiba-tiba. Teman-teman, it doesn't matter ya, kamu yang putuskan, dia yang putuskan. Rasa sakit itu sangat mendalam. Jikalau dia putuskan kamu, dia sedih banget ya, sudah mengecewakan kamu. Dia sedar dia tidak sepatutnya melakukan hal itu. Apatah lagi jikalau memang ada kisah yang panjang di antara kalian berdua. Tetapi teman-teman, jikalau kamu yang memutuskannya begitu sahaja setelah banyak melakukan hal-hal bersama, nah itu kan cukup menyakitkan. Maka teman-teman, ini sangat men-trigger suasana hatinya ya. Sakit banget. Seperti seseorang yang tidak dapat menguatkan semangatnya ya.
Dan dia sempat merasakan kamu mulai membatasi diri, membatasi komunikasi, membina sempadan ya. Dan ini teman-teman membuatkan dia sangat merindukan kamu kerana terjadi secara tiba-tiba. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang putuskan secara tiba-tiba. Okey teman-teman, kemunculan tree, perasaan yang semakin bertumbuh. Teman-teman, detik ini dia terpaksa berjuang sendiri ya. Kamu mungkin rapat dengan keluargamu, dia mungkin ya tidak begitu rapat dengan keluarganya atau kebalikannya, membuatkan dia merasakan hilangnya sebuah keterikatan. Tetapi teman-teman, hakikatnya orang ini masih lagi melamunkan kamu ya. Dan ada koneksi secara spiritual yang sangat kuat di antara kalian berdua. Beberapa yang lain teman-teman, ini melibatkan ikatan karma. Setelah kamu pergi, setelah kamu tidak berkomunikasi, perasaan ini semakin bertumbuh dan akar daripada pohon ini semakin mendalam. Teman-teman, di sini ada angka 5 ya, yang mengindikasikan sebuah perubahan, konflik yang terjadi. Seperti apabila memandang ke arah kartu ini ya, dia tidak ada niat untuk menyakiti kamu. Jikalau dia sudah menyakiti kamu, membuatkan kamu mungkin salah faham terhadap dirinya, dia tidak ada niat untuk menyakitimu. Seolah-olah dalam bahasa diam, dia ingin kamu tahu dia tetap bertahan. Walaupun mungkin menurut kamu dia sudah pun menyakitimu. Teman-teman, orang ini mempunyai akar yang sangat mendalam dari segi perasaannya kepada kamu. Just imagine, kamu di sini pula mengakhiri koneksi itu. Nah, saya tidak akan menyalahkan kalian ya, jikalau ini melibatkan koneksi hubungan toksik, kerana ada devil di sini. Maka kamu sesuaikan, tetapi dari segi perasaannya, apa yang paling dirindukannya? Kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan bersamamu. Dan perasaan itu semakin hari, semakin bertumbuh di dalam jiwanya dia. Orang yang belajar menyayangi kamu, orang yang belajar menghargaimu, orang yang belajar untuk mencintaimu. Nah, teman-teman, di sini kalian sedang berkonflik ya. Maka beberapa di antara dia tetap bertahan. Okey, teman-teman, kita lihatkan under the deck di sini. Ini berbicara mengenai waktu. Apa yang paling dirindukannya? Teman-teman, udah lama banget. Udah lama banget, guys. Ternanti-nanti, tertunggu-tunggu sebuah kabar berita, komunikasi dari kamu. Mungkin kamu sudah menggantungkannya, mendiamkannya, mematikan koneksi ini sudah cukup lama. Okey teman-teman, dia sudah kurang sabaran ya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, masih belum ada kabar berita dari kamu. Dia sangat berharap dengan penuh kesabaran, suatu saat nanti teman-temannya, kesabarannya akan mendatangkan hasil yang memuaskan ya, iaitu dengan sikap yang sabar seperti ini, kamu akan kembali berkomunikasi atau mengabarinya. Kerana ini sudah seperti penantian yang cukup lama, guys. Okey teman-teman, kalian sesuaikan ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi. Teman-teman, kita cuba lihatkan zodiak-zodiaknya ya. Kerana hari ini saya tidak menggunakan kartu tarot, maka kita lihatkan zodiak-zodiak yang muncul ke pembacaan kali ini ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Libra, Libra Virgo, Virgo Aries, Aries Sagittarius, Sagittarius Pisces, Pisces Taurus, Taurus dan juga Aquarius. Teman-teman tidak perlu risau ya jika tidak ada zodiak sign-nya. Yang penting energi pembacaan hari ini ya. Ini adalah zodiak-zodiak yang sangat signifikan. Kalian perhatikan ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi apa yang dikhawatirkannya di saat tidak berkomunikasi denganmu. Teman-teman, apa hal yang paling dirisaukannya, dikhawatirkannya di saat tidak berkomunikasi denganmu? Apa yang seperti membawa stres ya ke dalam hatinya di saat tidak berbicara denganmu? Wow, ini teman-teman sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Kamu tahu apa yang mengganggu dia? Perubahan sikap kamu yang terjadi seperti kartu The Tower, kartu The Scythe. Teman-teman, ini seperti sudden change ya. Perubahan yang sangat ketara, perubahan kamu yang tidak terduga, yang tidak dapat diprediksi atau dilihat sebelumnya. Dia langsung tidak menduga yang akan ada ya terjadi perubahan seperti ini secara tiba-tiba. Maka teman-teman, dia sedih banget ya jikalau kalian di sini berubah drastis dan memutuskannya secara tiba-tiba. Kita lihatkan lagi ya, apa yang membawa kesedihan, kekhawatiran di dalam hatinya. The Grim Reaper. Nah, ini seperti kartu tadi, the end, goodbye. Teman-teman, kerana hubungan, the relationship is over. Nah, ini yang membawa kesedihan, seperti kekecewaan yang begitu mendalam di hatinya.
Ini tidak berbicara sekadar kekhawatiran ya, tetapi kesedihan yang sangat mendalam merasakan kehilangan kamu. Teman-teman, orang ini sebenarnya intinya tidak dapat berdepan dengan situasi di mana hubungan kamu dan dia sudah berakhir ya. Kita lihatkan lagi apa yang membawa stres ke dalam hatinya. Hand of Cards. Detik ini teman-teman, kamu memulai sesuatu yang baru dan kamu tidak lagi terlalu mengandalkan dia. Kamu seperti terlihat ada pilihan lain. Mengapa harus terpaku kepada satu energi yang tidak menghargai kamu? Dia takut banget yang kamu akan memilih yang lainnya. Dulu teman-teman, dia mungkin menduakan kamu. Tetapi detik ini energi mulai terbalik ya. Kamu pula yang menghadirkan orang baru atau mulai berkenalan dengan orang baru, atau ini sekadar pikiran-pikiran negatifnya. Teman-teman, dia sedar kamu akan dihadapkan dengan pelbagai pilihan. Maka ini seperti membawa sebuah kekhawatiran yang cukup mendalam di hatinya. Teman-teman, it's okay untuk dia menduakan kamu. Tetapi jikalau kamu yang melakukannya, nah ini teman-teman, ceritanya berbeda ya. Maka orangnya cemburu, merasakan detik ini dia tidak lagi diutamakan tetapi dijadikan pilihan ya. Maka teman-teman, dia merasakan kamu mungkin dihadapkan dengan pilihan-pilihan lain yang lebih baik dari dirinya. Nah, macam-macam yang diimajinasikannya sehingga membawa sebuah perasaan yang stres di dalam hatinya. Heart with a key. Teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi ya, kerana kamu sudah mengunci hatinya. Dan detik ini teman-teman, dia khawatir banget ya. Apakah kamu juga masih mengunci hati kamu untuk dia? Atau detik ini teman-teman, kamu mulai membuka pintu hatimu untuk orang lain. Nah, ini membawa sebuah penyesalan, kekhawatiran di dalam hatinya. Teman-teman, dia tidak mahu kamu ya pergi ke lain ya, pergi ke orang lain seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan ke arah kartu terakhir ini. Dalam kondisi tidak berkomunikasi denganmu, apa yang perlu dia sampaikan melalui bacaan hari ini? Teman-teman, kita dengarkan suara hatinya ke kamu ya. Nah, kalian kan tidak berkomunikasi, kita dengarkan. Please forgive me, I know I messed up. Nah, teman-teman, dia tidak mahu lagi berdolak dalih ya. Terus memohon maaf dari kamu dan mengakui dia sudah pun merusakkan segala-galanya. Teman-teman, sosok ini tidak menyalahkan kamu. Dia tahu dia ada kebiasaan-kebiasaan buruk dan teman-teman ini seperti straightforward ya, meminta maaf dari kamu dan sangat berharap yang kamu akan memaafkannya. Dia tahu teman-teman kamu setia. Yang merusakkan hubungan ini itu adalah dirinya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. This isn't over between us. I'm coming back for you. Wow teman-teman, api cintanya masih menyala ya. Teman-teman, dia ingin kamu tahu, jikalau menurut kamu hubungan ini sudah berakhir, komunikasi sudah dimatikan, ini belum berakhir dari pihaknya dia. Dia masih ingin datang berjuang untuk kembali mendapatkan kamu ya. Maka beberapa di antara dia di sini belum menyerah. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. No one makes me feel the way you do. You are the best I ever had. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuatkan dia merasa seperti apa kamu membuatkan dia merasa. Teman-teman, mungkin ya, dia merasa kamu ini mengagung-agungkannya. Kamu membuatkan dia merasa begitu special. Dan tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa membuatkan dia merasa seperti itu. Maka ini perasaan terbaik yang pernah ada. Maka api cintanya masih akan tetap menyala untuk kamu ya. Kerana kebenarannya, hanya kamu teman-teman yang mampu untuk membuatkan dia merasa seperti itu. I'm afraid of hurting you. Teman-teman, beberapa di antara dia ya, memang tidak ada niat untuk melukai kamu, tetapi ini sudah terjadi. Ini yang paling ditakutkannya. Dia tahu teman-temannya, dia sudah pun menyakiti hati kamu, melukai kamu dengan sedalam-dalamnya, dan detik ini sedang merenung ya, dia sedang merenung akan kesilapan dan penyesalannya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi apa yang dia ingin kamu tahu. All I'm thinking about right now is how attracted to you I am. Okey teman-teman, ini artinya kamu tahu apa yang paling dipikirkan di kepalanya detik ini. Dia seperti hampir kurang percaya ya, bahawa sampailah detik ini dia masih begitu tertarik kepada kamu. Nah, ini sempat membingungkan hatinya. I mean like couldn't believe it ya. Seperti hampir tidak percaya. Sampailah saat ini dia masih begitu ya tertarik kepada kamu. Okey teman-teman, kita ambil satu kartu lagi ya. I feel empty without you. Nah ini teman-teman,
Seseorang yang merasakan kekosongan seperti kartu garden tadi ya, merasa kesepian tanpa kamu. Dan dia tetap menyalakan api cintanya untukmu. Teman-teman, detik ini jikalau kalian memang sedang tidak berkomunikasi, ini bukan sekadar merasakan kehilangannya, tetapi merasakan jiwanya yang mulai kosong, merasakan kehilangan kamu, dan dia seperti bukan siapa-siapa tanpa dirimu ya. Okey teman-teman, under the deck di sini, I hope to have a future with you one day. Wow, teman-teman, beberapa di antara dia bagi hubungan yang memungkinkan, sangat berharap akan ada masa depan yang indah bersamamu. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah huruf-huruf namanya ya. Siapa seseorang ini yang sedang merindukan banyak hal saat tidak berkomunikasi denganmu. Seseorang yang semakin dipikir, dia menjadi semakin rindu padamu. Siapa dia? Okey teman-teman, hari ini saya singkirkan bahagian kanan pula ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf U, X, T, W, V, E, R, B, K, Q, J, S, G, A, Z, D, I, N, Y, M. Baiklah teman-teman, sebagai penutup bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa terkadang kita ingin menjalin hubungan dengan seseorang yang peduli terhadap alasan kita diam sepanjang hari, bukan dengan seseorang yang bahkan marah kerana kita bertindak berbeza. Dan ketika seseorang menanggapi sikap diammu dalam suatu hubungan, itu berarti mereka benar-benar peduli. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.